Anda datang ke kampung, Anda tanyakan, Bulog ini sedang berbisnis dengan petani. Padahal Bulog didirikan tidak untuk berbisnis dengan petani, tapi Bulog didirikan untuk penyangga harga, bukan untuk berbisnis. Tapi sekarang Bulog jual beli dengan petani, untung rugi dengan petani. Itu harus kita rubah. Jadi Bulog adalah pengambil risk taker terakhir. Kalau harga rendah, dia harus ambil. Harga mahal pun dia harus ambil, karena dia mengatasnamakan pemerintah. Pemerintah jangan berdagang dengan rakyat. Pemerintah jangan berhitung untung rugi dengan rakyat. Ini kita rubah undang-undang. Yang paling kasat mata lagi adalah undang-undang perbankan. 99% saham bank itu bisa dimiliki asing. Ya, Anda pahami, karena nanti Anda kesempatan kerjanya hilang, seluruhnya eksekutif itu adanya orang-orang asing. Kesempatan kerja bagi Anda begitu lulus Universitas Pancasila, yang kerja bos Anda adalah bule. Dulu tidak begitu. Saya mudah masuk Bukopin, saya mudah masuk Bank Duta dulu, karena ada kesempatan. Nah sekarang 60% perbankan Indonesia dikuasai asing. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Yang salah adalah undang-undang yang membolehkan itu. Kalau undang-undang membolehkan, berarti tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang salah. Apa yang dirubah? Undang-undangnya yang dirubah. Merubah undang-undang ya peran DPR, peran pemerintah. 60% dikuasai asing. Ingat adik-adik, bapak-bapak, ibu semua, para dosen yang saya hormati, jantung perekonomian nasional itu adalah perbankan. Setuju ya? Jantung perekonomian nasional adalah perbankan. Kalau jantungnya dikuasai asing, semua kekuatan kapitalisme dikuasai oleh asing. Tidak usah panik nanti apabila ternyata perbankan asing menarik dananya seluruhnya ke negaranya masing-masing, kita akan kolaps. Caranya rubah undang-undangnya. Nah sekarang, termasuk juga mulai masa sidang ini, undang-undang itu kita harus revisi, kita harus perbaiki, bahwa kedaulatan ownership, kepemilikan dari bank itu harus ada di tangan orang-orang nasional, orang-orang kita, pengusaha-pengusaha kita. Banyak ini kalau saya ceritakan, tapi dua contoh yang paling kasat mata yang kira-kira mudah ditangkap oleh adik-adik semua. Yang kedua, yang pertama adalah reformasi sistem makroprudensial. Yang kedua adalah reformasi sistem pengawasan. Sistem pengawasan kita rubah. Dulu semua urusan adalah Bank Indonesia. Ini Anda yang mau masuk BI nanti, yang mau masuk perbankan, yang melamar ke OJK. OJK ini mencari 2.500. Mudah-mudahan 200-300 orang atau bisa 1.000 orang dari Pancasila. Amin. Tapi kalau Anda menguasai, kalau Anda beruntung, justru itu ceramah kali ini saya sampaikan kepada Anda untuk modal, sehingga nanti begitu Anda diwawancara oleh tim rekrutmen OJK, wah sudah paham. Wah saya sudah tahu ini Pak, saya dulu di yudisium pernah diceritakan oleh Pak Sarul begini. OJK mencari 2.500 orang sarjana baru. Bayangkan, sarjana baru 2.500. Reformasi yang kedua adalah reformasi sistem pengawasan. Memakai OJK, namanya Otoritas Jasa Keuangan. Dulu pengawasan dipegang Bank Indonesia. Regulasi yang membuat aturan Bank Indonesia. Yang menghukum Bank Indonesia. Yang memeriksa Bank Indonesia. Yang memberikan penalti Bank Indonesia. Bank Indonesia paling jadi raja terhadap sistem keuangan. Dia yang ngatur, ya, dia yang bikin aturan, kemudian dia yang periksa, kemudian dia yang hukum, dia juga yang nyalain, dia yang penalti, pokoknya dia semua. Hakim dia, jaksa dia, pengacara juga dia, semua. Akibatnya apa? Tidak sehat bagi sistem ekonomi kita.
ketidaksehatan sistem ekonomi kita meledak di tahun krisis tahun 88 dan krisis tahun 2008 kemarin. Kasus Bank Senturi itu adalah murni karena kesalahan sistem pengawasan. Kalau saya ngatur, saya bikin aturan. Kemudian aturan nggak cocok, saya rubah, boleh? Boleh, saya bikin. Ya, saya atur nih. Nggak cocok aturan ini, nggak sesuai dengan keinginan saya. Rubah lagi. Kemudian kalau diperiksa, saya meriksa. Nggak cocok pemeriksaan saya sama aturan saya. Saya rubah pemeriksaan saya. Kemudian saya hukum. Saya ngatur, saya meriksa, saya hukum. Kamu nggak cocok ini, awas loh, kamu saya hukum 10 tahun. Enggak Pak, jangan. Nego misalnya. Dirubah aturan. Sehat, nggak sehat. Sistemais, yes. Cepat, yes. Sehat, enggak. Pengawasan kita pindah ke OJK. Jadi BI nanti tugas BI kalau Anda diwawancara, karena BI juga mencari pengganti, karena seluruh karyawan BI pindah ke OJK. Seluruh karyawan BI pindah ke OJK, pengawasannya. Sebagian BI akan merekrut baru. Mudah-mudahan Anda juga ada di sana. Amin. Nah, inilah tepuk tangan yang tangguh tadi. Oke. BI ini hanya mengeluarkan aturan. Jadi BI lah yang mengatur. Bank tidak boleh begini, bank tidak boleh begitu, bank harus melakukan sistem namanya SDBK, sistem kredit, harus seperti ini. BI yang memeriksa tidak boleh BI. Ada OJK. OJK lah yang memeriksa. Sehingga apakah aturan BI ini dipenuhi oleh perbankan? Bukan BI yang